Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Yang dimaksud tentunya kitab adab di sini adab Islami yang isinya hanya pelajaran, ya tuntunan hidup, tuntunan hidup beramal berdasarkan ajaran Islam. Nah, di mana hal ini wajib, harus bagi setiap orang Islam mengamalkan adab Islam ini, dibiasakan hingga menjadi biasa, yang akhirnya akan menjadi al-akhlakul karimah. Nah, di mana hal tersebut itulah cara untuk masuk surga, yaitu dengan berakhlakul karimah. Yang kemarin bab ke-70 ya. Bab ke-70 judulnya Babul Hadis Sholih. Ya, bab petunjuk, tuntunan, pedoman yang benar. Judulnya demikian ya, bab ini petunjuk, tuntunan, pedoman yang benar. Hadisnya menerangkan tentang intinya tentang Ibnu Mas'ud. Menurut Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, cara berjalannya, gaya bicaranya. Artinya Ibnu Mas'ud ini betul-betul meniru gitunya, mengikuti Rasulullah SAW, bahkan sampai kepada hal-hal tersebut, cara berjalannya, gaya bicaranya, duduknya, gitulah diikuti oleh Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud tahu bahwa mengikuti Rasulullah SAW dalam hal tersebut, cara berjalannya, gaya bicaranya, bagaimana duduk, itu bukan urusan agama. Itu bukan urusan agama ya, tidak ada ketentuan, tidak diperintahkan untuk diikuti. Yang wajib diikuti dari Rasulullah SAW itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Karena hakikatnya kan ajaran agama Islam yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah dari Allah. Karena Rasulullah SAW tidak diberi kewenangan sedikit pun ikut menentukan, ikut menetapkan apa yang ada di dalam agama Islam. Nah, di mana di dalam ini kan ya, di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha, yang bagian ininya, yang keduanya tentang Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya. Nah, sebagai abduhu, sebagai seorang hamba itu ya Rasulullah manusia seperti manusia pada umumnya. Karena tiap orang kan bagaimana cara berjalannya, tiap orang beda-beda. Bagaimana gaya bicaranya, tiap orang, masing-masing orang beda. Nah, kalau Ibnu Mas'ud itu mengikuti, meskipun itu bukan urusan agama, tapi kan ini menunjukkan nih ya, ini menunjukkan bagi seorang Ibnu Mas'ud total, artinya mengikuti Rasulullah SAW. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dalam judul seperti ini, Babul Hadis Sholih, ya, bab petunjuk, tuntunan, pedoman yang benar, yaitu dari Rasulullah.
bagi Ibnu Mas'ud, saya akan mengikuti segalanya, termasuk kepada urusan bukan agama yang tapi harus harus disadari gitu ya bahwa betul ini bukan urusan agama. Jangan sampai cara berjalan Rasulullah saya ikuti untuk hal seperti itu nggak ada pahalanya karena itu bukan urusan agama. Kalau Rasul itu berjalannya seperti ini cepat gitu ya, Rasul itu kalau berjalan cepat seperti orang terburu-buru, itulah cara berjalan Rasul. Nah itu bukan Rasulullah seperti itu bukan melaksanakan perintah agama gitu, berarti ya seperti itulah karakter Rasulullah. Nah adapun yang berkaitan dengan agamanya nih ya, nah ini nih, aduh di bab berapa nih ya sudah agak jauh juga nih ya di bab keberapa lah, tapi saya ingat yang ini yaitu pada bab bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Ya, bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Jadi dalam bab tersebut ada seorang yang bertanya kepada Aisyah, bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Aisyah menerangkan apabila sedang di rumah maka Rasulullah itu nggak bisa diam. Rasulullah itu nggak bisa diam ya. Beliau itu mengerjakan apa saja. Nah ini baru ini jadi ibadah. Ya apabila seseorang itunya melakukan itu melakukan di dalam rumahnya seperti Rasulullah itu kan, apabila ada sandal yang putus, Rasulullah membetulkan sandalnya. Apabila ada bajunya yang robek misalnya dijahit, nah itu menjadi amal soleh. Nah sekalian ya ini tambah ini tentang ini nih ya, bab yang kemarin lah ini ulasan dan tambahan sedikit nih ya. Bab ini kan yang kemarin babnya petunjuk yang benar, petunjuk pedoman pegangan. Kalau di dalam hadisnya ini kan tentu Rasulullah SAW bahkan oleh Ibnu Mas'ud itu diikutilah Rasulullah itu sampai kepada hal-hal yang bukan ibadahnya. Nah, adapun yang berkaitan dengan ibadahnya diantaranya nih ya seperti yang di bab yang tadi, bagaimana keseharian Rasulullah SAW apabila sedang di rumah. Nah, Aisyah menerangkan kurang lebihnya Rasul itu nggak bisa diam, ada saja yang dikerjakan. Nah, apa yang dikerjakan oleh seseorang di rumahnya itu ibadah. Katakanlah misalnya begini, Rasulullah itu nyapu, nyuci piring, nah itu bernilai ibadah. Apabila datang waktu sholat, maka Rasulullah SAW menghentikan kemudian sholat berjamaah. Itu sehari-hari Rasulullah itu seperti itu. Kalau di rumah itu mengerjakan apalah gitu ya, pokoknya itu nilainya ibadah. Nah ini tambahan lahnya saya kaitkan nih dengan bab bukan dengan bab, dengan hadis yang ini. Nih hadis ini kelihatannya sederhana kayaknya kelihatannya, yaitu hadis yang sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada sendal kalian. Surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan dengan sendal kalian. Redaksinya demikian, maksudnya adalah surga itu dengan amalan sehari-hari yang seperti tadi. Kalau di rumah melakukan apa saja gitu dilakukan di rumah. Untuk kepentingan dirinya kah, untuk kepentingan rumahnya kan. Kalau biasanya kalau nyapu kan bukan untuk sendiri kan. Ya kalau nyapu rumah berarti kan untuk semua yang ada di rumah kan. Misalnya membersihkan kamar mandi.
surga itu dengan hal-hal seperti itu. Itu makna dari hadis, surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan sandal kalian. Artinya dengan hal-hal yang kecil dan lekat sehari-hari. Ya, dengan hal-hal yang kecil, ya, dengan hal-hal yang kecil dan yang ya, senal, diibaratkan senal itu melekat sehari-hari. Nah, surga itu dengan amalan-amalan seperti itu. Surga itu dengan amalan-amalan yang sepele, kecil, nyapu, yang contohnya gitu ya. Dengan amalan-amalan sehari-hari itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila beliau sedang di rumah, maka beliau itu mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Ya itulah dikaitkan dengan bab yang kemarin. Ya itulah petunjuk, itulah pedoman, itulah pegangan ajaran gitu yang benar. Nah, demikianlahnya sedikit ulasan yang kemarin, yang judulnya adalah bab petunjuk yang benar. Ada dua hadis. Yang kedua, ya ini lebih sangat jelas nih ya. Di hadis yang kedua, wa ahsanal hadyu Muhammadin SAW. Dan petunjuk, pedoman, pegangan yang terbaik itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Nah, yang tadi amalan keseharian itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan seperti tadi, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada sandal kalian. Seperti itu maksudnya dengan amalan harian sehari-hari yang kecil lah, itunya misalnya nyapu. Kalau ada yang genteng yang bocor dibetulkan, itu amal soleh. Itu amal soleh. Nah, sekarang bab berikutnya nih, bab ke-71 nih ya. Babus sobri fil aza. Khusus nih membohorinya, babus sobri fil aza, judulnya demikian. Bab sabar dalam hal yang tidak mengenakan, mungkin demikianlahnya, tidak mengenakan, mengecewakan, mungkin sampai kepada menyakitkan. Meskipun sabarnya sendiri bukan hanya sabar itu ya, bukan hanya terkait dengan satu hal yang demikian yang barusan. Ya, sabar itu bukan hanya terkait satu hal saja yang barusan itu, yang tidak mengenakan, mengecewakan, menyakitkan. Sabar bukan hanya dalam hal tersebut. Tapi di sini nih ya, Imam Bukhari judulnya adalah babus sobri fil aza, bab sabar ketika, atau ketika gitu di dalam, atau ketika mendapatkanlah, mungkin dalam bahasa kita demikian ya. Bab bersabar ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan, tidak mengecewakan, bahkan menyakitkan, dengan beragam bentuknya. Misalnya kalau seseorang oleh Allah diberi sakit, nah sakit itu keadaan yang nggak enak, tidak mengenakan. Yang mana ada kan orang ketika sedang sakit gitulahnya, ketika sedang sakit itu hal tidak mengenakan pasti. Yang mana ada orang merasa enak dalam keadaan sakit. Jadi bentuknya bisa sangat beragam ya. Yang al-aza di sini adalah hal yang mengecewakan, itulah tidak mengenakan, menyakitkan, menyusahkan, dengan berbagai kadar juga. Kalau hal yang kecil misalnya terantuk, titajong, itu kan nggak enak. Bahkan apalagi kalau memang sampai ada itunya di ketika terantuk, titajong itu sakit rasanya. Sabar itu dalam hal seperti itu. Tapi sabarnya sendiri nih ya. Sabar sendiri ya, ini berarti nih sabar itu apa? Mending itu dulu berartinya. Apa sih sabar itu yang bagaimana? Meskipun sabar tadinya sekali lagi nih, sabar bukan hanya
pada waktu atau terkait dengan hal-hal yang tidak mengenakan, mengecewakan, menyakitkan saja. Kita lihat definisinya dulu nih. Ya, definisi sabar. Ini saya ambilnya di sini tidak ada bukan tidak ada di kitab Fathul Bari juga ada nih. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani memberikan definisi. Saya kutip dari ini kitab Tahzibul Akhlak nih ya. As-sabru huwa ibaratun an sabati ba'isid dini fi muqabalati ba'isil hawa. Sabar adalah apa namanya, sesuatu, bahasa kita sering disebut sabar adalah sesuatu atau apa ya bahasa Indonesia nanya. Sabar itu suatu gambaran atau sesuatu tentang ini apa namanya, lebih kuat dorongan keagamaannya dibandingkan dengan dorongan dari dirinya, dari al-hawa, dari hawa nafsunya. Nah, berarti ada dua nih. Ada agama, ada al-hawa, gitulahnya. Nah, yang disebut sabar itu, kalau ini yang dari agama ini lebih kuat mengalahkan al-hawa. Nah, misalnya nih, kita lihat contoh langsung Rasulullah SAW ya. Ketika Rasulullah SAW itu anak kandung Rasulullah itu 7 orang, perempuan 4, laki-laki 3. Ini anak kandung Rasulullah SAW ya. Nah, anak kandung Rasulullah SAW itu 6 orang meninggal lebih dulu daripada Rasulullah. 6 orang meninggal, tersisa 1 yaitu Fatimah. Kalau Fatimah meninggalnya setelah Rasulullah SAW, itu pun jaraknya tidak jauh. Nah, ketika Rasulullah SAW itu di anak laki-laki Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, salah satunya anak laki-laki Rasulullah itu namanya Ibrahim. Nah, peristiwa meninggalnya itu yang bertepatan dengan kejadian gerhana. Sampai para sahabat itu wah ini nih anak Rasulullah SAW meninggal, langit saja langsung gelap. Mungkin kalau dalam bahasa kita, langit pun ikut berduka gitulahnya dengan meninggalnya Ibrahim, yang anak kandung Rasulullah SAW. Nah, terkait hal ini itu sampai disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah gerhana. Sesungguhnya kejadian gerhana ini tidak berkaitan dengan lahirnya atau meninggalnya seseorang. Ya, saat itu sahabat adanya yang mengatakan demikian. Anak Rasulullah SAW meninggal gerhana, para sahabat mengatakan demikian. Mungkin wah langit pun berduka. Nah, dalam hal ini kesedihan, katakannya kesedihan beliau sebagai seorang ayah itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan. Beliau sedih anaknya meninggal, ya. Nah, itu al-hawa, itu rasa itu gak akan bisa ditolak. Sedih itu akan muncul, akan datang dengan sendirinya.
Nah Rasulullah SAW ini kan abduhu wa rasuluhu. Tadi kan ya, abduhu itu, beliau itu adalah hamba Allah dalam arti ya manusia, sama dengan manusia yang lainnya. Samalah dengan orang tua manapun, apabila anaknya meninggal pasti sedih. Nah, tapi beliau sebagai seorang nabi, utusan Allah, di mana kan agama Islam ini justru kan Allah titipkan, Allah amanahkan kepada Rasulullah. Nah, ketika menghadapi kejadian tersebut pada diri Rasulullah nih, yang muncul lebih dulu yang mana, unsur keagamaannya atau sedihnya? Kalau yang muncul itu sedihnya, kemudian berlarut-larutlah, lupa masalah agamanya apa. Masalah agamanya yang paling mendasar adalah kematian seseorang itu pasti pada waktunya. Itu kan ada penjelasannya di dalam agama. Dan itu adalah ketetapan Allah. Nah, mana sih yang akan lebih dominan, lebih kuat nih unsur agama dengan unsur rasanya. Bahkan pada diri Rasulullah SAW itu begitu meninggal, yang lebih dulu muncul itu adalah unsur agamanya, yaitu kesadaran yang barusan. Semua orang meninggal pada waktunya, dan ini ketetapan Allah. Nah, maka ketika mengalami hal seperti itu, Rasulullah SAW sedihnya sampai gitulah. Rasulullah menitikkan air mata sampai menciumi jasad anaknya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aku tahu di balik kematianmu ini adalah rahmat. Nah, maka unsur agama inilah yang menjadi landasan pegangan Rasulullah SAW ketika menghadapi situasi seperti itu. Sedihnya tidak bisa dihilangkan, tapi unsur agamanya lah itu yang menjadi landasan pegangan Rasulullah SAW menghadapi situasi seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan sabar agama gitu. Nah, jadi kalau definisi lah atau mudahnya gitunya, yang disebut sabar itu adalah agama mengalahkan yang lainnya. Apakah rasa atau pikiran atau apapun lah, pokoknya agama ini mengalahkan al-hawa. Nah, itulah sabar. Dan kalau di sini nih ya, tadi saya katakan nih, Imam Bukhari itu dengan judul Babu Sobri fil Aza. Ini di dalam bab ini Imam Bukhari khusus sabarnya itu terkait dengan hal yang mengecewakan, tidak mengenakan, menyakitkan, pikasabelen gitulah. Karena itulah ya. Nah, padahal sabarnya sendiri, ini saya juga kutip nih dari kitab Tahzibul Akhlak. Sabar itu ada pada 4 hal. 1, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Coba dengan definisi tadi, harus nggak sabar ketika taat kepada Allah? As-sabru ala ta'ahnya sabar ketika taat kepada Allah. Taat kepada Allah perlu sabar nggak? Dengan definisi yang tadi, pasti berarti karena untuk taat kepada Allah itu harus berpegang kepada ajaran agama, bukan akal atau rasa. Artinya tidak boleh kalau orang mau taat kepada Allah tapi landasannya itu akal atau rasa, bukan taat berarti kalau begitu. Ya justru untuk taat itu harus agama yang menjadi pegangannya, landasannya.
alah ini ya, contoh sangat gampang nih. Misalnya ini sholat subuh, sholatnya sendiri kan itu jelas dari agama kan. Sholat itu bukan berasal dari rasa dan akal kan. Sholat itu ajaran agama di dalam agama Islam. Nah, di dalam agama Islam ini atau agama Islam itu mengajarkan, mewajibkan sholat bukan karena rasa atau akal kita melakukan sholat. Agama Islam menetapkan demikian, lalu kita laksanakan. Kan namanya taat. Berarti yang demikian itu namanya taat. Nah, sholat wajib di dalam Islam ini ada 5 waktu. Kita ambil satu nih, sholat subuh. Berapa rakaat menurut ajaran Islam? 2 rakaat sholat subuh. Boleh nggak nih? Ini contoh nih ya. Boleh nggak akal kita masuk menentukan jumlah rakaatnya? Akal atau rasa kita masuk. Misalnya kita pikir subuh cuma 2 ya, padahal subuh itu kan badan masih seger. Coba sholat zuhur yang tengah hari jabat tunuh. Bagaimana kalau tukar saja subuh jadi 4, zuhur 2? Dengan alasan dari kita sendiri. Ya alasannya misalnya gitulah. Subuh ini kan badan masih seger gitu kan ya. Tapi sholatnya cuma 2 rakaat. Bandingkan dengan sholat Isya. Sholat Isya di zaman Rasulullah SAW ya. Sholat Isya di zaman Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW sebagai imam sering mengakhirkan. Beliau menyabdakan, laula an asyukko ala ummati la akhortul isya'a ila nisfil lail. Kalau tidak memberatkan umatku, ya aku lebih suka sholat Isya itu diakhirkan hingga menjelang tengah malam. Nah, sholat Isya ini sering diakhirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga ini menjadi ketetapan bahwa untuk sholat Isya itu lebih baik diakhirkan dengan catatan bagaimana prakteknya berjamaah di masjid. Para sahabat datang ke masjid untuk berjamaah sholat Isya, ternyata Rasulullahnya ingin mengakhirkan, para sahabat nunggu. Berjamaahlah Rasulullah dan para sahabat di akhir. Nah, para sahabat yang menunggu Rasulullah SAW di masjid, mereka sampai yang terantuk-antuk, itu yang tidur juga ada. Ada yang ketiduran gitu di dalam masjid menunggu Rasulullah SAW mengerjakan sholat Isya. Karena para sahabat itu tidak tahu apabila mereka datang ke masjid untuk sholat Isya. Nah, apakah saat itu di awal atau diakhirkan? Ini sahabat nggak tahu. Jadi mereka tetap datang di awal. Ternyata Rasulullah tidak datang juga ke masjid. Para sahabat menunggu sampai ketiduran. Anggaplah berat. Bandingkan dengan sholat subuh yang setelahnya bangun itu badan masih segar, sholatnya 2, sholat Isya 4. Kalau masuk pikiran, bagaimana kalau sholat subuh saja yang 4, sholat Isya 2. Kalau itu dilakukan berarti landasan yang diamalkannya itu adalah akal, bukan yang dari Islam. Berarti yang diamalkannya itu kan berlandaskan yang dari dirinya. Karena menurut dirinya, mending subuh itu 4 rakaat. Itu dari siapa? Nah, justru nih ya, sabar itu satu, itu dalam ketaatan. Amat sangat penting, amat sangat harus sabar kalau mau taat. Artinya kan sabar dengan definisi yang dari agama ini mengalahkan al-hawa, itu sabar.
Yang kedua, sabar dalam atau as-sabru 'alan nikmati, sabar ketika mendapat kenikmatan. Orang yang sabar ketika mendapatkan kenikmatan itu orang yang bagaimana? Orang yang bersyukur. Yaitu kan bersyukur itu menggunakan kenikmatan dari Allah itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dirinya. Tujuan Allah menciptakan dirinya, menciptakan manusia itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dirinya itu untuk apa? Untuk beribadah. Jadi orang yang menggunakan ini kenikmatannya, yang kedua kan bersabar atas kenikmatan. Orang yang menggunakan kenikmatan dari Allah itu untuk beribadah, itulah orang yang sabar ketika mendapat kenikmatan. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal maksiat, bersabar dari kemaksiatan lah, intinya menjauhi lah itunya. Itu juga perlu kesabaran. Yang ketiga, as-sabru 'alal maksiat. Yang keempat, as-sabru 'alal bala. Yang keempat ini, nah inilah yang dimunculkan oleh Imam Bukhari ini bagian keempat, yaitu sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, tidak mengecewakan, menyakitkan, pika sebelun, pika gelehen, nukar itu dah. Jadi ini hanya bagian yang keempat ya, yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sabarnya sendiri tadi ada dalam 4 hal. 1, as-sabru 'ala ta'ah. 2, as-sabru 'alan nikmah. 3, as-sabru 'ala anil maksiat. Yang keempat, as-sabru 'alal bala. Hanya bala manuk itu tadinya orang sering mengartikan bala itu cobaan, ujian, musibah gitu. Dengan definisi sabar itu kan pada diri manusia itu ada rasa dan akal. Nah, kebetulan yang kemarinnya belum ini bab yang kemarin Al-Hadyi Sholih kan, yang kemarin judulnya Hadyu Hidayah. Hidayah dari Allah bagi manusia itu kan sudah Allah berikan 4 macam. Hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul ilmi. Nah, ini yang kelima nih, yang spesial khusus. Kalau yang 4 ini Allah berikan kepada semua orang. Rasa, jadi tinggal ininya ilham setengah di bawah dan nungguan ilham mereka iraha itu kan. Kalau melakukan sesuatu itu nunggu ilham dulu, kira atau beramal teh. Hidayatul ilham itulah ya. Nah, ini berarti yang rasa ada di dalam diri manusia, akal ada di dalam diri manusia, ilmu di luar tidak ada. Allah menurunkan ilmu itu tidak langsung dimasukkan ke dalam diri manusia. Manusianya diam terus pintar melayat. Allah menurunkan ilmu tapi tidak seperti rasa dan akal. Kalau rasa masukkan ke dalam diri manusia. Semua manusia punya rasa. Kemudian hidayatul akli, akal, Allah masukkan ke dalam diri manusia. Semua manusia punya akal. Tapi hidayatul ilmi, yaitu agama Islam, Allah turunkan bagi manusia tapi tidak langsung dimasukkan ke dalam diri manusia. Allah mewajibkan cari ilmu agama. Nah, yang disebut sabar itu adalah ini nih, orang yang sudah mampu, berarti selalu ilmu agama yang lebih didahulukan dibandingkan dengan ini rasa dan akal. Bahkan pada diri Rasulullah dengan kejadian peristiwa meninggal anaknya, yang lebih dulu muncul di dalam diri Rasulullah itu kesadaran yang berlandaskan agama atau rasa sedihnya. Pada diri Rasul itu yang muncul
kesadaran apa namanya menurut agama gitu, kejadian itu apa sih? Meninggalnya Ibrahimnya anak Rasulullah SAW itu apa? Ini yang lebih dulu muncul pada diri Rasulullah, mengalahkan rasa sedihnya. Tapi bisa juga sih sabar kesiangan, sabarnya terlambat, rasa sedihnya muncul duluan, kemudian diikutilah rasa sedih itu dengan menangis sejadi-jadinya, meraung-raung, meratap. Tapi akhirnya kemudian sadar, oh iya, ini kan ketetapan Allah, lumayan. Ada juga sabarnya, akhirnya kan berpegang kepada agama juga, tapi sabar datang terlambat. Nah, orang yang sabar itu adalah bahkan mengalahkan, itu mengalahkan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu rasa dan akal. Ini dikalahkan oleh dengan berpegang kepada ilmu. Nah, orang sabar itu yang demikian. Dalam hal apapun pasti akan selalu berpegang kepada ilmu, mengalahkan rasa dan akal. Rasa itu kan harus tunduk kepada ilmu. Kalau mengikuti rasa, mengikutinya rasa gitunya, Rasulullah ditinggal oleh anaknya, ya sedih pasti. Nah, kalau terus diikuti, sedihnya itu kan akhirnya berlarut-larut. Ya, sedihnya itu akan berlarut-larut. Bahkan ini yang terjadinya orang jahiliyah kan tanpa bimbingan agama. Apabila ada anggota keluarga yang meninggal, ini orang jahiliyah nih, maka mereka akan menangis sejadi-jadinya, meraung. Ada yang sampai apa namanya, bahasa Sunda mah kokosehan, gogoleran, mengekspresikan kesedihannya. Itu rasa yang diikuti. Padahal kan setiap orangnya apabila ada anggota keluarganya yang meninggal, sedih pasti. Tapi kan mau bagaimana nih? Bahkan tadinya kalau pada diri Rasulullah SAW itu kesadaran tentang agamanya muncul lebih dulu dibandingin dengan sedihnya. Nah, itu kan sabarnya sabar tingkat dewa lo gitu mah. Kesadaran itu karena Rasulnya sadarnya itu adalah ketika anaknya meninggal, Rasulullah kan sadar bahwa setiap orang kan ada setiap orang itu dengan jatah usianya masing-masing. Kan itu Allah menerangkan demikian. Menurut ajaran Islam, semua orang meninggal pada waktunya. Kemudian apa namanya? Itu adalah ketetapan Allah. Maka ini kan yang diungkapkan oleh Rasulullah. Ini ketika ada sahabat yang bertanya sebetulnya karena melihat Rasulullah menangis gitunya, berlinang, menitikan air mata. Ada sahabat yang menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Seolah-olah, bukankah engkau yang paling percaya tentang takdir? Ya, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau yang paling percaya tentang takdir? Nah, Rasulullah yang menjawab kurang lebih lah maknanya, yang menangis ini bapaknya. Itu yang menangis ini bapaknya, tapi dari sisi beliau sebagai seorang Rasul, beliau mengatakan, aku tahu di balik kematianmu ini adalah rahmat. Nah, beliau menangis menitikan air mata. Apa itu jadi mesti untuk percaya takdir, tidak sabar? Bukan, kesedihan tidak bisa dihilangkan. Nah, nanti di dalam bab ini itunya apa namanya, ini kan dalam hal ini bab ini kan sabarnya itu ketika mendapatkan hal yang mengecewakan. Rasa kecewa gak bisa ditolak. Hal yang tidak mengenakan, tidak enak, nggak bisa ditolak. Menyakitkan, iya, itu terasa sakit, nggak bisa ditolak. Seperti Rasulullah, rasa sedih Rasulullah ketika anaknya meninggal, nggak bisa ditolak. Itu manusiawi. Tapi
pada Rasulullah sendiri tadilahnya bahkan kemunculan gitu kesadaran berdasarkan agama tentang kejadian tersebut lebih dulu muncul mengalahkan kemunculan rasa sedihnya. Saya atur gitu sepisan lah tuh seperti itu ya sepisan gitu. Nah apalagi ini nih tadi sebetulnya kan sabar itu bukan hanya terkait dengan hal-hal yang demikian. Ada 4 tadilahnya. Nah dengan apa namanya definisi yang kita mudahkan lahnya, sabar itu apa sih? Agama mengalahkan al-hawa, itu itulah sabar. Dan itu kan harus ada dalam segala hal kan, di seluruh aspek katanya, di seluruh aspek, di seluruh sendi kehidupan itu kan ya inilah adab gitu kan, inilah kitabul adab yang mengajarkan bagaimana beradab, berperilaku, beramal, berbuat, hidup menurut ajaran Islam. Harus itu kan yang dijadikan pegangan, landasan, pedoman. Mengalahkan itu yang tadi kita mengalahkan apa yang ada di dalam diri manusia, yaitu rasa dan akal. Dengan kata lain berarti katakannya orang yang sudah bisa selalu yang dari agama inilah yang didahulukan mengalahkan rasa dan akal. Eta definisi sabar terus itu. Nah itulah definisi dari sabarnya, agama mengalahkan yang lain. Nah karena yang kemarin ya, yang ini hidayah dari Allah ini sudah Allah berikan, karena ilham kita tidak bawa lagi lah. Ini nih yang ada itu rasa akal ilmu agama gitunya, rasa akal ilmu, rasa akal agama. Seringkali rasa yang paling dulu muncul sok moncek bahasa Sunda mah mun aya naon teh rasa suka ngabalanjang panghareupna yang mengukur teh gitu dan memutuskan pika sebelumnya teh si rasa teh. Ini yang sering muncul paling dulu yaitu rasa, bahkan kemunculannya mengalahkan akal dan nah kalau orang mengikuti perasaan mereka tidak pakai akal. Orang yang seperti ini tindakannya itu seperti orang hilang akal, bahasa kita sebutannya. Melakukan sesuatu itu seperti orang yang hilang akal. Ya memang akalnya dikalahkan oleh rasa. Jauh dari sabar kan orang yang demikian. Karena ya sabar itu adalah ini, maka akal dan rasa itu harus tunduk gitulah. Akal dan rasa ini harus tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh agama. Nah ayatnya sekarang nih di judul ini Imam Bukhari memasukkan ayat surat Az-Zumar ayat 10. Kita baca nih surat Az-Zumar itu surat ke-39. Mana ini? Nah, ayat ke-10. Ini rangkaiannya dari ayat 10 nih. Qul katakanlah olehmu Muhammad, demikiannya ada qul itu di banyak ayat yang dimulai dengan katakan. Nah, katakanlah olehmu Rasul wahai Rasul gitu ya. Allah memerintahkan. Katakanlah apa sih gitu kan? Apa yang harus dikatakan? Nah Allah membekali kalimatnya ini nih yang katakan kepada mereka, kepada semua orang gitulah hanya, yaitu ya ibadi wahai hamba-hambaku. Oh, berarti ini kan firman Allah ya, karena yang wahai hambaku itu bukan Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasul itu hanya diperintah menyampaikan kata-kata ini, kalimat ini, wahai hamba-hambaku allazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian.
lillazina ahsanu, bagi orang-orang yang beramal soleh. Saya sering mengartikan sana yuhsinu, ihsan itu adalah beramal soleh. Kalau di sini sih bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Nah, kalau hanya kebaikan, orang kafir juga banyak yang melakukan kebaikan. Banyak yang berbuat kebaikan, tapi kebaikan mereka itu tidak ada satupun yang jadi amal soleh. Di mana amal soleh inilah amalan yang berpahala. Orang Islam juga sama. Apa setiap orang Islam melakukan kebaikan itu ada pahalanya? Belum tentu. Ya, apakah itu sudah berkali-kali kalau nggak salah saya jelaskan nih ya. Apakah setiap orang Islam berbuat kebaikan ada pahalanya? Belum tentu, karena kebaikan itu belum tentu jadi amal soleh. Nah, ini lanjutan ya. Bagi orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia adalah balasan kebaikan dari Allah. Bagi orang-orang yang beramal soleh di dunia itu adalah balasan kebaikan dari Allah. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini sesungguhnya luas. Innama, nah ini nih yang dikutipnya oleh Imam Al-Bukhari, kata-kata ini dari ayat 10 ya, surat Az-Zumar, innama yuwaffasobiruna ajrohum bi goiri hisab. Innama, hanyalah, artinya ini adatul hasr gitu lah, pokoknya nama pasti yakin itu maksudnya lah ya. Yuwaffasobiruna, orang-orang yang sabar itu disempurnakan ajrohum, pahala balasan ganjaran mereka bigoiri hisab. Nah ini menarik nih ujungnya, tanpa hitung-hitungan. Ini tentang sabarnya, ini ayat ini nih yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari. Innama yuwaffasobiruna ajrohum bigoiri hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu balasan pahala ganjaran gitunya dari Allah itu akan Allah sempurnakan balasan ganjaran pahala bagi mereka itu bigoiri hisab, tanpa hitung-hitungan. Nah seperti ini nih maknanya. Untuk amal soleh, Allah kan sudah menetapkan setiap amal soleh maka balasannya nih, balasan ganjaran pahala dari Allah itu dilipat gandakan. Ini kan seringnya terbawa nih penjelasan tentang hal ini, antara 10 kali sampai 700 kali lipat. Itu hadis populernya, balasan dari Allah itu untuk suatu amal soleh itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak faktor sebetulnya ya, banyak faktor yang menentukan apakah seseorang ketika beramal soleh, ya seseorang ketika beramal soleh pahalanya dilipat gandakan berapa kali oleh Allah. Ya iya, rentangnya antara 10 kali lipat sampai 700. Jadi setiap orang yang beramal soleh yang sama nih ya, apabila sekian orang melakukan suatu amal soleh yang sama nih, dilipat gandakannya belum tentu sama. Contohnya yang sangat mudah, setiap kali Rasulullah SAW dan para sahabat sholat berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah itu kan mengerjakan sholat yang sama kan. Ya kalau berjamaah sholat maghrib kan semuanya sholat maghrib kan.
Artinya sholat yang sama kan dilakukan secara bersama gitu kan, berjamaah itu kan demikian, sholat yang sama dikerjakan secara bersama. Sama nggak pahala untuk sholat Nabi dengan sahabat? Padahal sholat yang sama dikerjakannya secara bersama. Pahalanya sama nggak yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat? Nggak akan sama kan? Ini dalilnya adalah hadis yang ini. Apabila seseorang mengerjakan sholat, maka hanya ada yang nilai mungkin lah ya, nilainya itu 1/10 gitu dari nilai sholat yang sesungguhnya, ada yang 1/9-nya, ada yang 1/8. Terus Rasulullah menyebut terakhir, Rasulullah menyebut setengah. Ini kan sudah menunjukkan, jangankan dibandingkan dengan Nabi ya, apabila seseorang sholat maka ada yang hanya 1/10-nya sebetulnya sholat itu dari nilai sholat sesungguhnya, ada yang 1/9. Terus Rasulullah menyebutkan 1/98, terakhir Rasulullah menyebut setengah. Gak pernah ada sebetulnya orang yang sholatnya itu betul-betul bisa sempurna. Kalau Rasulullah sendiri setiap kali sholat nilainya sempurna. Selain Rasulullah paling besar setengah. Ya, selain Rasulullah SAW itunya sholat itu paling besar, sholatnya itu adalah setengah. Masih banyak berarti kekurangannya. Setengah tak kurang lagi. Komo nunggu 1/10 mah. Komo nu minus. Alah. Aya nu minus, aya nu sahun. Begitu sholat dosa. Enggak sholat dosa. Bukannya dapat pahala. Itu kan jelas ayatnya kan fawailun lil musholin. Salat wail, salat wailun, salat wailun. Unggal salat unggal dosa berarti. Nah, bagi orang yang sabar nih. Jadi itu kan rentang angka lah sebutnya. Allah melipat gandakan balasannya, yang Allah lipat gandakan. Allah melipat gandakan balasan bagi suatu amal soleh itu mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada yang lebih dari itu, yaitu yang ini nih, orang-orang yang sabar. Allah akan hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan pahalanya oleh Allah itu bigoiri hisab, entah berapa berarti. Kalau ini ilustrasi lah gitunya, ilustrasi seperti ini. Misalnya yang tadi kan antara 10-nya, antara 10 sampai 700. Beda-beda, bahkan orang yang sama saja melakukan amal yang sama belum tentu sama pahalanya. Misalnya sholat isya gitulahnya, sholat isya kita sendiri nih nggak bandingkan dengan orang lain. Sholat isya yang kita lakukan hari ini sama nggak dengan sholat isya yang kita lakukan kemarin? Sama nggak dengan yang kita lakukan 2 hari yang lalu? Belum tentu sama. Nah, kalau Allah melihatnya, Allah mau memberi pahala, katakannya Allah mau memberi pahala nih atas orang yang beramal soleh, oleh Allah dilihat, ini 10 kali lipat, gitulah ya. Ini 10 kali lipat. Si B ini 25, si C misalnya ini 250. Seberapa lah pokoknya antara 10 dan sampai 700. Ada yang 699. Alah tuh kagok. Seolah-olah Allah itu ini ilustrasinya. Ini bayarannya nih Allah ambil gitulah dari saku. Nih kamu 10 kali lipat. Ambil dari saku kamu 15 kali lipat. Ini si C misalnya 175. Orang yang sabar Allah ambil saku tanpa melihat nih entah berapa, tapi yang pasti paling banyak. Artinya Allah memberi pahalanya itu sudah tidak lagi hitung-hitungan. Sementara hitungan balasan pahala kan antara 10 sampai
700 ayat ini menyebutkan berapa sih balasan dari Allah. Allah itu seolah ilustrasinya demikian, ambil dari sakunya entah berapa Pak, tapi pasti banyak. Kalau yang lain kan ini 10, ini 25. Orang yang sabar Allah ambil dari dalam sakunya sangat banyak nih. Berapa? Ini cek Allah tahu bawa kabeh lah. Berarti ini di atas, berartinya ini tah di dengan dengan kata-kata ini di dalam ayat Al-Qur'annya, innama yuwafas sobiruna ajrohum bigoiri hisab, tanpa hitung-hitungan lagi. Nah, saya gambarkan demikian gitulah. Ketika Allah memberikan balasan untuk amal orang yang sabar, Allah itu ambil dari dalam sakunya tanpa dihitung berapa sih yang diambilnya, nggak tahu, tapi yang pasti banyak. Kalau 700 sebetulnya masih ada kan angkanya. Kalau ini kan bigori hisab tidak tanpa angka berapa, nggak tahu lah, pokoknya sangat banyak. Nah ini yang ayat yang dimuat oleh Imam Bukhari-nya dalam bab ini, babus sobri alal aza. Saya yang terpenting adalah yaitu dulunya jangan karena sabar itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apalagi sabar menurut orang Nasrani apa? Yang saya tahu kan ya, menurut menurut orang Nasrani itu ya, sabar itu adalah jika kamu ditempeleng pipi kiri maka berikan pipi kanan. Cek orang nu kitu paling sabar bengep. Habak berikan pipi kanan, habak berikan pipi kiri. Lain sabar gitu Pak, bengap karena gitu tuh banyak atuh merendan itu bengap bahasa Sunda. Bengap gemop. Nah, kalau sabar menurut itulahnya, kalau sabar menurut orang Indonesia mah tabah. Itulahnya kalau menurut orang Indonesia sabar itu apa? Tabahlah menjalani sesuatu begitunya, dijalani dengan tabah. Kalau sabar ini kan definisinya yang tadi, ada unsur agamanya enggak? Ya, orang yang sabar itu adalah orang yang ini ya, pegangan tuntunan pedoman dari agama itu yang didahulukan, itu yang jadi pegangan. Tadi kalau meskipun suka datang terlambat gitulahnya, berpegang kepada agamanya itu datang terlambat karena sebelumnya lebih mengikuti al hawa, rasa atau akal, tapi kemudian berubah gitulahnya, berpeganglah kepada agama. Lumayan eta teh sabar datang terlambat judulnya teh mah. Sehingga Rasulullah kan menyabdakan dalam hadis yang ini nih ya, ini hadis di bab ininya gitunya, sebetulnya ini mudah sih kalau hadisnya karena ini terbatas ya, Imam Bukhari membatasi lah. Dalam bab sekarang ini Imam Bukhari membatasi sabarnya itu sabar dalam hal menyakitkan saja gitu ya. Nah ini yang sebetulnya gitu ya, sabar tidak boleh terlambat ya, sabar itu tidak boleh terlambat karena sebelumnya apabila tidak berpegang kepada agama yang diikuti rasa dan akal itu sudah jadi dosa. Masalahnya kenapa tidak berpegang kepada agama? Baru berhenti dari dosanya itu setelah berpindah, kemudian dia berpegang kepada agama. Tapi kan telat kan ya ininya, sabar datang terlambat ya judulnya itu mah. Nah ini nih kejadian yang ini, ada seorang perempuan kan di zaman Rasulullahnya, ada seorang ibu lah gitu yang sedang menangis di kuburan anaknya.
Kemudian Rasulullah dan para sahabat lewat. Rasulullah menasehati si ibu itu dua, bertakwalah dan bersabarlah. Dua, takwa disebut lebih dulu, tapi bertakwalah dan bersabarlah. Ternyata si ibu itu tanpa menoleh dia memarahi Rasul. Sabar, sabar. Coba kalau kamu yang mengalami. Nah, Rasulullah nggak apa, Rasulullah nggak komen, Rasulullah nggak ngomong apa-apa, berlalu saja. Jadi Rasulullahnya menasihati demikiannya, bertakwalah, bersabarlah. Jadi si ibu malah sabar, sabar, maneh geunah ngomong, aduh, maneh geunah ngomong, mun ngalaman mendidinya. Nah Rasulullahnya berlalunya tanpa ngomong apa-apa. Sahabat kan yang nggak enak, si ibu ini berani-beraninya membentak-bentak Rasulullah. Lalu ini ada salah seorang sahabat yang menghampiri. Ibu tahu nggak tadi yang memberi nasihat itu siapa? Nggak, itu Rasulullah. Nah, kaget baru. Si ibu ini kaget. Kalau nggak salah besoknya, mungkinnya kalau nggak salah besoknya, si ibu ini mendatangi rumah, datang ke rumah gitu, datang ke rumah Rasulullah ingin meminta maaf. Ketika datang ke rumah Rasulullah, ini ada bagian hal lainnya nih ya. Si ibu ini kaget lagi, setengah mati. Oh, seperti ini saja ya rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu seperti ini. Jadi seolah-olah tidak percaya. Masa sih rumah Rasulullah itu yang ini, seperti ini? Dalam pikiran si ibu ini, dia tahu, si ibu ini sudah tahu bahwa seorang Rasul itu lebih dari seorang raja, lebih dari seorang, kalau sekarang lebih dari seorang presiden, itulah. Dalam bayangannya pasti sulit nih untuk bertemu Rasulullah. Wah, pengamanan juga mungkin berapa lapis lah pengamanan. Ini seorang Rasul nih. Tapi setelah ke sana, pintu rumah Rasul itu nggak ada satpamnya. Udah rumahnya seperti ini, kemudian tidak ada penjagaan. Si ibu ini datang, kemudian meminta maaf. Oleh Rasulullah tidak dianggap. Itulah permintaannya, tidak dianggap, tidak ditanggapi, bukan tidak memaafkan ya, tapi Rasulullah tidak seolah-olah begitu mah gitulah, ya sudahlah, itu mah sudah. Rasulullah kemudian menasihati kita, Bu, menjaga orangnya, inna sabro inda sodmatil ula. Sabar itu harus yang terdepan. Inna sabro inda sodmatil ula. Sabar itu harus paling awal keberadaannya, kemunculannya. Nah, makanya definisi sabar itu adalah agama mengalahkan yang lainnya. Nah Rasulullah menasihati demikian, inna sabro inda sodmatil ula. Sabar itu tempatnya paling depan. Jangan datang terlambat gitu kalau sabar namanya. Orang karena nih tentang keutamaan gitu ya. Keutamaan seperti apa sih keutamaan, bahasa lainnya mungkinnya keutamaan, keistimewaan gitulah ya. Oleh Allah diberi keutamaan, oleh Allah diberi keistimewaan orang yang sabar. Di dalam Al-Qur'an itu banyak, bukan hanya ini nih. Ini salah satu di antaranya. Apa sih keutamaan orang yang sabar? Amal solehnya diberi pahala oleh Allah entah berapa kali lipat, 700 lewat 700. Ini kan diantara keutamaannya yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Allah akan menyempurnakan pahala bagi amal soleh mereka itu berapa kali lipat, bigoiri hisab. Tanpa hitung-hitungan lagi Allah memberi pahala kepada orang yang sabar. Nah keutamaan yang seperti ini di dalam Al-Quran itu banyak.
Tapi kalau sudah demikian, inna sobro inda sodmatil ula, sabar itu adanya di tempat yang terdepan. Jadi sabar ini harus muncul paling dulu. Ya, sabar itu harus muncul paling dulu. Rasulullah menyabdakan demikian itu kan kepada seorang ibu yang sedang sedih kan, dia menangis di kuburan anaknya, menangisinya kematian anaknya. Rasulullah menasihati, yang sabar ya bu, gitulah ya. Dilakukan nggak oleh si ibu? Enggak, dia tetap saja mengikuti kesedihannya. Bahkan dia kan malah memarahi Rasulullah, sabar, sabar. Nggak ada kan, berarti si ibu ini tetap mengikuti kesedihannya. Makanya inilah nasihat dari Rasulullah, sabar itu tempatnya di awal. Bukan nggak boleh sedih, sabar itu tempatnya di awal. Tapi itu sebetulnya definisi sabar itu sangat sederhana. Agama mengalahkan al-hawa, itulah orang yang sabar. Sementara mengikuti agama itu kan harus atau mengikuti ajaran agama itu kan di seluruh aspek, di seluruh sendi, di seluruh amal kehidupan manusia harus agama alat dasarnya. Itulah orang yang sabar. Kalau contohnya Rasulullah tadi banyak, wah, ya namanya juga Rasulullah gitu ya. Ketika anaknya meninggal, dari agama yang muncul di dalam diri Rasul itu bukan rasa, kesadaran menurut agama. Hal tersebut itu apa? Itulah yang lebih dulu muncul pada diri Rasul dibandingkan rasa sedihnya. Eta anu disebut indah sodmatil ula teh, sabar itu tempatnya paling depan, tempatnya di awal. Tadi mengalahkan yang lain. Dan yang lainnya apa? Al-hawa lah, nggak ada yang lain sebetulnya. Agama mengalahkan al-hawa, itulah sabar. Dua hiji gandingan. Nah, ini belumnya hadisnya mudah sih sebetulnya, karena ini bukan mudah sih, bukan mudah. Ini hadisnya yang dimuat oleh Imam Bukhari ada dua hadisnya. Satu yang berkaitan dengan Allah, yang satu lagi yang berkaitan dengan Rasulullah. Dalam hal ini adalah, pernah nggak Allah mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan? Allah nih pernah nggak mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan? Sering cek Allah teh jalma teh kasar beuleun. Sering itu, karena manusia ini ternyata setelah diciptakan, diberi rezeki, dipelihara oleh Allah, timbal baliknya apa? Banyak yang menyakitkan bagi Allah. Nanti di dalam hadisnya nih ya, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Itu hadis pertama sebetulnya ini. Nah, yang hadis keduanya adalah, ya itulah kejadian yang tidak mengenakan, mengecewakan, menyakitkan yang menimpa Rasulullah. Rasulullah sendiri bagaimana? Terserah, tapi ini mah dua hiji, telah anggaplah mukadimahnya tentang ya makna sabar yang sesungguhnya, kurang demikiannya. Sederhanakan sih sabar itu apa? Ya seperti sabda Rasulullah, berpegang kepada agama ini harus muncul paling dulu, ya, dibandingkan dengan berpegang kepada selain yang dari tak. Itulah gampang sebut sabar ya. Kamu berpegang itunya kepada agama, itu kemunculannya harus paling dulu dibandingkan dengan berpegang kepada yang lain. Pantas kalau begitu, istimewa luar biasa. Orang seperti ini kan diberi keutamaan, diberi keistimewaan, karena dia selalu berpegang kepada apa yang dari Allah, mengalahkan yang lain. Agama kan dari Allah, ya artinya dia selalu berpegang kepada apa yang dari Allah, ya tuntunan, pedoman, petunjuk, dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang dari dirinya cuma dua sih, rasa dan akal, ya tahu disebut sabar.
Dan sekali lagi kan, hal seperti itu kan harus di semua aspek, di semua sendi, di semua amal gitulah manusia selama di dunia. Agama yang harus didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya dalam segala situasi, kondisi, waktu. Jadi kan di semua waktu, di semua tempat, di semua kondisi, agama yang harus lebih didahulukan. Itulah definisi sabar. Terus nanti kita lanjutkan lahnya hadis-hadis, ada juga ya hadisnya di dalam hadis ini yang perlu dijelaskan. Dan di dalam bab ini pun nih, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan beberapa kesimpulan nih ya, tentang bab ininya dari dua hadis yang dimasukkan oleh Imam Bukhari ini di dalam bab ini. Teruslah nanti berlanjut ke episode 2 berarti ini masih bab ini ya, bab sabar dalam hal yang apa namanya ya, menyakitkan lah gitulah, tidak mengenakan.